Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share lagi mengenai menu BB Booster anak. Ya, kali ini saya akan share adalah snack atau cemilan, yaitu es krim mangga. Yuk simak video ini sampai selesai biar kamu bisa ngerikup resep ini. Pertama-tama kita akan mengupas mangganya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, mangganya dicuci dulu ya. Mangga yang saya gunakan adalah mangga harum manis. Kalau kamu mau menggunakan mangga jenis lain, boleh-boleh saja ya. Sesuaikan saja dengan selera kamu dan anak-anak di rumah. Kalau saya menggunakan mangga jenis ini karena teksturnya tidak berserat dan rasanya manis, ada sedikit asamnya. Dan tentunya si Mas dan si Dedek menyukai mangga ini dibandingkan dengan mangga jenis lainnya. Fakta mangga harum manis. Mangga harum manis adalah salah satu jenis mangga yang populer di Indonesia. Mangga ini memiliki ciri-ciri. Bentuknya lonjong dengan bagian bawah yang agak meruncing dan bagian atas biasanya lebih gemuk atau lebih berisi. Warnanya hijau, rasanya manis, dan aromanya harum. Biasanya ukurannya tidak terlalu besar, dan pangkal tangkai mangga akan berubah warna menjadi agak kemerahan saat sudah matang. Kandungan gizi yang terdapat di dalam mangga harum manis diantaranya vitamin dan mineral, seperti vitamin A, vitamin C, vitamin B kompleks, asam folat, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, dan seng. Selain mengandung vitamin dan mineral tadi, mangga harum manis juga kaya akan serat. Ya, beginilah realita ibu dengan 2 anak, yang kalau mau ngapa-ngapain, pasti ada yang ngebantuin. Masya Allah, piringnya ditarik, jadi jatuh deh mangganya. Ini sebenarnya si Dede nggak sabar pengen makan mangganya. Tahu ibunya ngupas mangga aja udah excited dia, nggak bisa jauh-jauh, pengen deket-deket, padahal ibunya lagi pegang pisau. Piringnya dijauhin bukan karena nggak mau ngasih, tapi takut si Dede makin lama makin mendekat. Ibu kan lagi pegang pisau tajam ya. Nah tuh anak soleh ibu bantuin pegang tangan si Dede biar nggak makin maju. Masya Allah. Tips cara memilih mangga. Kalau kamu mau membeli mangga di pasar ataupun di swalayan yang bisa memilih sendiri, usahakan kamu memilih mangga yang bagian bawahnya lekukannya tidak terlalu dalam atau bagian ujung dari bawah mangga itu tidak terlalu runcing. Kenapa? Artinya kalau bagian bawah itu terlalu runcing, mangga dipanen terlalu dini atau masih terlalu muda. Jadi biasanya rasanya akan lebih asam dibandingkan dengan mangga yang sudah tua atau bagian ujung bawahnya tidak runcing lagi. Ya, dapat. Setelah mangga, bahan selanjutnya adalah pisang. Di sini saya pakai pisang Ambon yang berukuran sedang. Nah, jadi siapa yang belum pernah mencoba campuran antara buah mangga dan pisang? Enak loh. Fakta pisang Ambon. Pisang Ambon dapat langsung dikonsumsi atau diolah menjadi berbagai macam hidangan. Pisang ini dapat mengatasi sembelit, terutama pada anak-anak. Tapi pilih pisang yang sudah ada bintik-bintik hitamnya ya. Kandungan gizi pisang Ambon. Ada makro seperti karbohidrat, protein, dan serat. Sedangkan mikro seperti kalsium, fosfor, beta-karoten, magnesium, kalium, asam folat, kolin, dan vitamin C. Si Mas ngambil buahnya udah dimasukkan ke blender, udah nggak mau pakai garpu ataupun sendok. Dia lebih memilih menggunakan tangan. Tapi jangan khawatir ya, si Mas udah cuci tangan. Memegang buah potong secara langsung menggunakan tangan, ini bisa jadikan sebagai latihan atau sensory play. Karena buah yang setelah dipotong itu memiliki tekstur yang agak lembek dan basah. Bahan selanjutnya yang digunakan adalah santan kental. Di sini saya menggunakan santan instan sebanyak 1 bungkus atau sekitar 65 ml. Kalau kamu bertanya-tanya apakah santan instan ini boleh langsung dimakan atau harus dimasak terlebih dahulu? Simak penjelasannya ya.
Jadi, santan instan ini diklaim berasal dari kelapa tua berkualitas yang kemudian dihaluskan dan diambil intinya atau santannya, dan dalam proses pengemasannya menggunakan teknologi UHT atau Ultra High Temperature dalam waktu yang singkat dan dalam suhu yang sangat tinggi untuk proses pengemasannya. Jadi, mereka menjamin bahwa tidak ada kontaminasi bakteri atau apapun di dalam santannya selama dalam masa baik dikonsumsi atau sebelum masa kadaluarsanya. Klaim lainnya lagi adalah santan instan ini aman dikonsumsi langsung ataupun diolah menjadi berbagai macam hidangan. Nah, ini dia hasilnya setelah ketiga bahan tadi di blender jadi satu. Sebenarnya ini dimasukkan ke wadah, mau dimasukkan ke freezer biar benar-benar jadi es krim. Taunya si Mas sama si Dede udah gak sabaran pengen nyobain makan. Jadi deh langsung dimakan gini aja. Kalau langsung dimakan gini, malah jadi kayak makan jus ya. Kenapa kok saya bilang makan? Karena jus yang biasa kita kenal itu adalah campuran antara buah, air, dan ditambahkan gula. Sedangkan kalau ini tidak ada tambahan gula, apalagi air. Jadi ini seperti jus yang kental, atau kita bisa menyebutnya sebagai puree. Fakta tentang jus dan anak. Anak-anak, terutama balita, tidak dianjurkan untuk meminum jus. Karena seperti yang dijelaskan tadi, jus itu dikenal dengan buah yang dicampur dengan air dan ditambahkan gula. Jadi, kalau dihitung-hitung, kandungan gizinya itu jauh lebih rendah dibandingkan kalau anak-anak memakan buahnya secara langsung. Apalagi kondisi lambung anak yang bisa dibilang masih kecil. Kalau dikasih minum jus 1 gelas, udah kenyang duluan. Padahal isi kandungannya itu jauh lebih sedikit dibandingkan kalau anak-anak memakan buahnya langsung kan. Makanya, Bu Ibu, Pak Bapak, bijak ya dalam memilih apa aja yang dimakan oleh anak-anak kita. Anak-anak itu simpel banget ya. Dikasih kesempatan untuk mengambil makanannya sendiri, senangnya luar biasa, Masya Allah. Ini si Dede tadi udah ngebantuin Mas untuk ngambil bagian punya Mas. Sekarang giliran si Dede ngambil bagian punya dia sendiri. Masya Allah, anak-anak lahap banget makannya. Ibu jadi seneng. Gak apa-apa deh kotor-kotoran, nanti bisa dibersihkan. Yang penting anak-anak mau makan. Enak. Ikut-ikut juga Asyanya. Dekatkan. Ya. Ini kayak jus jadinya. Untuk Asya aja. Nanti ibu ya. Asya aja sekarang. Suap. Habis. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau kalian bertanya-tanya kok si Dede makan pakai tangan kiri dibiarin aja, sebenarnya enggak ya. Jadi si Dede itu lahir dengan tangan kiri lebih dominan daripada tangan kanan. Ini sudah mulai proses untuk membiasakan si Dede menggunakan tangan kanan waktu mau makan. Tapi kadang-kadang dia itu suka refleks ngeganti sendiri, pindah ke tangan kiri lagi. Tak apa-apa ya, masih tetap belajar terus. Semangat Dede. Bismillah, insya Allah bisa ya Dek. Nah, kalau si Dede udah mulai mainan dengan makanannya, biasanya ini tanda kalau si Dede udah kenyang. Coba deh lihat, mau ngapain lagi dia kalau udah kenyang gini? Dia ngasih jempol, mantap. Oh, ibunya mau disuapin. Baik banget sih anak solehah ibu, Masya Allah. Sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.